Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas PBMB yang beranggotakan saya sendiri Awal Nurlinda dengan NIM akhir 2034. Saya Lailatul Eki Fitrianingsi dengan NIM akhir 2019. Saya Restanti Maizaluna Sakinandita dengan NIM akhir 2044. Dan saya Mita Nurul Aziza dengan NIM akhir 2076. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas pertama pada mata kuliah PBM, di mana tugasnya adalah membuat aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Dart dan memiliki fitur CRUD serta datanya disimpan di dalam list atau map. Nah, di sini kami akan menjelaskan source code-nya terlebih dahulu, kemudian mendemokan aplikasinya. Baik, langsung saja untuk penjelasan kodenya. Import Dart.io, di mana baris ini mengimpor pustaka Dart.io yang memungkinkan program untuk berinteraksi dengan input-output, seperti membaca dari standar input dan menulis standar output. Nah, inputannya ini berasal dari keyboard dan outputnya berasal dari layar. Kemudian, kelas buku ini adalah deklarasi kelas buku. Kelas ini memiliki 3 properti, yaitu judul, pengarang, dan tahun terbit. Properti-properti ini akan digunakan untuk menyimpan informasi tentang buku. Kelas juga memiliki konstruktor yang menerima 3 parameter, yaitu judul, pengarang, dan tahun terbit untuk menginisialisasi properti-propertinya. Selanjutnya, buku, disk judul, disk pengarang, disk tahun terbit merupakan suatu konstruktor singkat atau constructor shorthand yang menginisialisasi properti judul, pengarang, dan tahun terbit menggunakan parameter yang diterima oleh konstruktor dengan menggunakan sintaks this.propertyName. Nah, nilai-nilai dari properti atau parameter konstruktor diberikan ke properti yang sesuai. Selanjutnya, override merupakan suatu anotasi yang menandakan bahwa metode yang mengikuti, dalam hal ini adalah toString, digantikan dari metode induknya. Selanjutnya, string to string merupakan suatu metode toString yang diganti. Metode ini mengembalikan representasi string dari objek buku yang mencakup nilai-nilai dari properti judul, pengarang, dan tahun terbit. Lalu, return judul buku, pengarang, dan tahun terbit merupakan suatu pernyataan return di dalam metode toString. Dalam pernyataan ini, nilai-nilai properti judul, pengarang, dan tahun terbit dimasukkan ke dalam sebuah string dengan menggunakan interpolasi string variabel name. Hasil string ini kemudian dikembalikan dari metode toString. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah itu kita masuk pada bagian void main, di mana pada void main ini merupakan sebuah fungsi utama yang akan dieksekusi saat program tersebut dijalankan. Lalu kita juga harus mendeklarasikan variabel bernama perpustakaan, di mana variabel tersebut merupakan sebuah list kosong. Dan list tersebutlah yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan objek-objek dari buku tersebut. Lalu setelah itu masuk pada bagian looping atau perulangan utama dari program perpustakaan sederhana ini. Nah, kami menggunakan perulangan while yang akan terus berjalan selama kondisi true ataupun sampai ada perintah untuk keluar dari program tersebut. Nah, perulangan itulah yang berisi dari hasil print atau menampilkan menu-menu dari program dengan opsi yang bisa dipilih oleh user. Nah, program ini tuh menampilkan 6 opsi. Yang pertama itu opsi satu tambah buku, opsi 2 lihat daftar buku, opsi 3 cari buku, opsi 4 update buku, opsi opsi 5 hapus buku, dan yang terakhir opsi 6 yaitu keluar.
Nah, setelah itu dilanjutkan dengan menampilkan pesan untuk meminta pengguna memilih opsi dari 1 hingga 6 dengan menggunakan perintah stdout.write yang berfungsi agar user bisa menginputkan pilihan mereka pada baris yang sama. Kemudian dari hasil inputan tersebut akan terbaca dan menyimpannya dalam variabel opsi. Lalu masuk pada bagian switch case yang berarti percabangan untuk menangani beberapa pilihan user, yang artinya program tersebutlah yang akan menentukan case atau blok mana yang harus dijalankan berdasarkan inputan dari user. Nah, pada program ini tuh terdapat 6 case, yaitu pertama, case 1, jika opsi memiliki nilai 1, maka akan menjalankan fungsi yang bernama tambah buku untuk menambahkan buku baru ke dalam list perpustakaan. Lalu digunakanlah break yang akan menghentikan eksekusi dari switch dan akan melanjutkan eksekusi ke baris berikutnya setelah switch tersebut. Lalu yang kedua, case 2, jika opsi memiliki nilai 2, maka akan menjalankan fungsi lihat daftar buku untuk menampilkan daftar buku yang ada di dalam list perpustakaan itu. Lalu yang ketiga, itu case 3, jika opsi memiliki nilai 3, maka akan menjalankan fungsi cari buku untuk mencari buku berdasarkan judul dari buku tersebut. Lalu case yang keempat, yaitu jika opsi memiliki nilai 4, maka akan menjalankan fungsi yang bernama update buku untuk memperbarui informasi buku. Lalu kelima, case 5, jika opsi memiliki nilai 5, maka akan menjalankan sebuah fungsi yang bernama hapus buku untuk menghapus buku dari list perpustakaan. Lalu case terakhir, case 6, jika opsi memiliki nilai 6, maka akan mencetak pesan terima kasih dan keluar dari program. Lalu dijalankanlah sebuah fungsi yang bernama exit 0 yang digunakan untuk menghentikan program dengan keluar dari program itu sendiri. Kemudian, apabila inputan user tidak cocok dengan nilai-nilai yang saya sebutkan tadi, maka akan menjalankan kode di dalam blok default yang nantinya akan menampilkan pesan bahwa opsi tersebut tidak valid. Silahkan pilih opsi yang benar. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tambah buku sebagai penerapan dari CRI. Nah, void tambah buku list buku perpustakaan merupakan suatu deklarasi fungsi tambah buku. Fungsi ini memiliki satu parameter, yaitu perpustakaan, yang merupakan sebuah list dari objek buku. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai karena void. Selanjutnya adalah stdout.write. Masukkan judul buku merupakan suatu perintah untuk mencetak teks. Masukkan judul buku ke layar tanpa membuat baris baru. Lalu string judul buku stdinReadLineSync merupakan suatu perintah untuk membaca masukan dari pengguna, yaitu stdin, dan menyimpannya ke dalam variabel judul. Fungsi readLineSync ini digunakan untuk membaca satu baris masukan dari pengguna. Lalu operator tanda seru digunakan untuk menandakan bahwa kita yakin bahwa hasilnya tidak akan nol. Lalu stdout.write masukkan pengarang buku merupakan suatu perintah untuk mencetak teks masukkan pengarang buku ke layar tanpa membuat baris baru. Kemudian string pengarang sama dengan stdinReadLineSync merupakan suatu perintah untuk membaca masukan dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel pengarang. Lalu stdout.write masukkan tahun terbit buku merupakan suatu perintah untuk mencetak teks masukkan tahun terbit buku ke layar tanpa membuat baris baru.
Lalu integer tahun terbit sama dengan integer parse. stdin readline sync merupakan suatu perintah untuk membaca masukan dari pengguna dan mengonversinya menjadi tipe data integer dan menyimpannya ke dalam variabel tahun terbit. Lalu list buku baru, buku, judul, pengarang, tahun terbit merupakan suatu deklarasi list buku baru yang berisi satu objek buku baru. Nah, objek buku baru tersebut dibuat menggunakan nilai-nilai yang telah dimasukkan oleh pengguna untuk judul, pengarang, dan tahun terbit. Kemudian perpustakaan et al. Buku baru ini merupakan suatu perintah untuk menambahkan semua elemen dari list buku baru ke dalam list perpustakaan. Nah, dengan demikian, buku baru yang dimasukkan oleh pengguna akan ditambahkan ke dalam perpustakaan. Dan setelah itu akan muncul suatu pesan, buku berhasil ditambahkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, setelah itu masuk pada fitur read dari program ini. Nah, di dalam fitur ini digunakanlah sebuah fungsi yang bernama lihat daftar buku yang bertujuan untuk menampilkan daftar buku dalam sebuah perpustakaan. Fungsi ini menerima satu parameter bernama perpustakaan yang merupakan sebuah list objek buku. Lalu, apabila fungsi ini dijalankan, maka akan menampilkan sebuah judul atau header daftar buku untuk memberikan informasi kepada user bahwa daftar buku itulah yang akan ditampilkan. Kemudian, terdapat pengkondisian pada fungsi ini, artinya kode melakukan pengecekan apakah daftar buku di dalam perpustakaan tersebut itu kosong atau tidak. Lalu kita menggunakan pernyataan if untuk memeriksa apakah list perpustakaan itu kosong. Jika daftar buku kosong atau perpustakaan is empty, maka akan menampilkan pesan bahwa perpustakaan kosong. Sebaliknya, jika list perpustakaan tidak kosong, maka program akan menggunakan loop for untuk iterasi melalui setiap objek buku yang ada di dalam list tersebut. Nah, di dalam loop itulah digunakan sebuah fungsi print untuk mencetak informasi dari setiap objek buku. Dengan demikian, secara keseluruhan fitur read atau fungsi inilah yang memberikan gambaran tentang isi perpustakaan kepada user dengan menampilkan daftar buku-buku yang ada. Jika perpustakaan itu kosong, user diberitahu bahwa tidak ada buku yang tersedia. Sedangkan jika terdapat buku di dalam perpustakaan itu, maka daftar buku tersebut akan ditampilkan. Lalu dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya, apabila user menginputkan angka 3, maka akan menjalankan fungsi cari buku. Nah, di fungsi ini, pada line 101, ini adalah deklarasi fungsi cari buku yang menerima satu parameter yaitu perpustakaan yang merupakan sebuah list dari objek buku. Selanjutnya, akan ditampilkan tulisan cari buku dan kemudian user diminta untuk menginputkan judul buku yang ingin dicari dengan kode stdout.write, masukkan judul buku yang ingin dicari. Lalu, inputan yang diinputkan oleh user akan dibaca dengan kode stdin readline sync dan akan disimpan dalam variabel judul. Lalu selanjutnya pada line 106, di sini
Baris ini akan digunakan untuk mencari buku dalam perpustakaan yang judulnya mengandung string yang dimasukkan oleh pengguna dengan metode where. Nah, metode where ini digunakan untuk melakukan filtering terhadap list perpustakaan, apakah judul buku yang dimaksud itu ada atau tidak. Lalu di sini menggunakan metode lowercase untuk menjadikannya tidak bersifat case sensitif, dan juga metode constant yang digunakan untuk mengecek apakah string judul buku ini mengandung string yang dimasukkan oleh pengguna. Jika iya, buku tersebut akan dipertahankan dalam hasil filtering. Lalu, metode tulis itu digunakan untuk mengonversi hasil filtering menjadi sebuah list yang disimpan di variabel hasil cari. Jika hasil cari itu tidak kosong atau is not empty, maka akan di-print tulisan buku ditemukan serta judul buku yang dicari. Lalu jika hasil carinya itu kosong, maka akan ditampilkan tulisan buku dengan judul yang dicari user tidak ditemukan. Lalu selanjutnya, apabila user menginputkan angka 4, itu akan menjalankan fungsi update buku, di mana pada line 122 ini, deklarasi fungsi update buku ini menerima satu parameter, yaitu perpustakaan yang merupakan list dari objek buku. Kemudian akan ditampilkan tulisan update buku dan juga menjalankan fungsi lihat daftar buku di perpustakaan yang akan menampilkan buku-buku yang ada di dalam perpustakaan sebelum adanya pembaruan. Lalu dijalankan pengkondisian if jika perpustakaan itu empty atau kosong, maka akan ditampilkan tulisan tidak ada buku yang dapat diupdate. Jika ada, maka user akan diminta untuk memasukkan judul buku yang ingin diupdate dengan perintah stdout write, masukkan judul buku yang ingin diupdate. Setelah user menginputkan judul buku yang ingin diupdate, lalu kemudian judul buku itu dibaca dan disimpan di variabel judul update. Lalu selanjutnya variabel buku. Nah, pada line 132 ini, program ini akan mencari buku dalam perpustakaan yang judulnya cocok dengan variabel judul yang diinputkan dan disimpan pada judul update dengan metode firstwhere. Jika buku dengan judul tersebut ditemukan, maka buku tersebut akan disimpan dalam variabel buku, dan jika tidak ditemukan, variabel buku akan diinisialisasi dengan objek buku baru yang kosong. Lalu akan dijalankan pengkondisian jika buku itu empty atau tidak ada, maka akan dimunculkan tulisan buku tidak ditemukan. Jika ada, maka user akan diminta untuk memasukkan judul baru, pengarang baru, serta tahun terbit yang baru dengan perintah stdout. Lalu kemudian inputan tersebut akan disimpan dan dibaca menggunakan perintah readLineSync dan kemudian jika perintah itu berhasil diupdate, maka akan muncul tulisan buku berhasil diupdate. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk pada fitur delete, di mana kami di bagian void hapus buku, list buku perpustakaan, di sini mendefinisikan bahwa fungsi hapus buku yang menerima parameter berupa list dari objek buku perpustakaan. Selanjutnya, print hapus buku, di mana di sini menampilkan header hapus buku yang dilanjut dengan lihat daftar buku perpustakaan, di mana memanggil fungsi lihat daftar buku untuk menampilkan daftar buku yang ada dalam perpustakaan. Selanjutnya, if perpustakaan.isEmpty, di sini
print, tidak ada buku yang dihapus. Jadi maksudnya adalah memeriksa apakah perpustakaan kosong. Nah, jika iya, maka akan menampilkan pesan bahwa tidak ada buku yang dapat dihapus. Di sini else stdout.write masukkan judul buku yang ingin dihapus. Jadi menampilkan teks untuk meminta pengguna memasukkan judul buku yang ingin dihapus. Selanjutnya, string judul hapus sama dengan stdin readline sing to lowercase. Jadi, membaca input dari pengguna atau judul buku yang ingin dihapus dan mengkonversi ke huruf kecil. Jadi, jika kita mengetikkan huruf besar dan kecil, jadi akan dikonversi ke huruf kecil. Selanjutnya, buku sama dengan perpustakaan.firstWhere. Di sini maksudnya adalah mencari buku dalam perpustakaan yang judulnya sesuai dengan input pengguna. Dimana jika tidak ditemukan, maka mengembalikan objek buku dengan data kosong. Selanjutnya, pada if buku.judul.empty, di mana di sini memeriksa apakah buku ditemukan. Nah, jika tidak, maka akan mencetak pesan bahwa buku tidak ditemukan. Selanjutnya, perpustakaan.remove buku, kemudian print buku berhasil dihapus, di mana di sini jika buku ditemukan, maka akan menghapus buku dari perpustakaan dan mencetak pesan bahwa buku telah berhasil dihapus. Baik, penjelasan dari kode program dari kami sudah selesai, maka kami akan melakukan demo dari aplikasi perpustakaan kami. Baik, di sini kami memanggil kode program dengan mengetikkan dart run, kemudian nama file dari kode kami. Nah, akan menampilkan aplikasi perpustakaan di mana terdapat 6 fitur, yaitu tambah buku, lihat daftar buku, cari buku, update buku, hapus buku, serta keluar. Di sini telah menampilkan opsi di mana kita harus memilih opsi antara 1 sampai 6. Untuk yang pertama, saya akan memilih opsi pertama di mana di sini akan menambahkan buku. Maka akan menampilkan tambah buku di mana kita diminta untuk memasukkan judul buku. Kita diminta untuk memasukkan judul buku, pengarang buku, serta tahun terbit buku. Ini saya akan menambahkan 2 buku. Nah, setelah itu kita bisa melihat buku yang telah kita tambahkan pada opsi kedua, yaitu di fitur lihat daftar buku. Nah, maka akan menampilkan daftar buku di mana terdapat buku yang telah kita inputkan tadi. Nah, di sini adalah kita bisa read buku yang ada pada perpustakaan. Selanjutnya di opsi ketiga yaitu kita terdapat cari buku, mana kita bisa mencari buku yang ada pada perpustakaan. Di sini contoh saya akan mencari buku horor di mana
akan menampilkan buku ditemukan, selanjutnya akan menampilkan judul, pengarang, serta tahun terbitnya. Jika kita mencari buku di mana tidak masuk pada perpustakaan, sebagai contoh, nah maka akan menampilkan pesan buku dengan judul cerita tidak ditemukan karena tidak ada pada daftar buku. Selanjutnya, pada opsi keempat adalah fitur update buku. Jadi pada update buku, kita ditampilkan daftar buku apa saja. Selanjutnya, kita diminta untuk memasukkan judul buku yang ingin diupdate. Di sini, saya ingin mengupdate buku dengan judul dongeng, dan diminta untuk memasukkan judul baru. Kemudian, masukkan pengarang baru. Jika tidak ada update pengarang, bisa ditulis sesuai updatean kalian. Nah, untuk melihatnya, kita bisa memasukkan opsi kedua, di mana yang tadinya judul dongeng berubah jadi Harry Potter sesuai update yang kita masukkan. Selanjutnya, pada opsi kelima adalah hapus buku, di mana sebelumnya kita ditampilkan daftar buku apa saja dan kita diminta untuk masukkan judul buku yang ingin dihapus. Nah, di sini akan menampilkan pesan bahwa buku berhasil dihapus. Kita bisa mengeceknya pada opsi kedua. Dan maka daftar buku yang tadinya Harry Potter ada pada daftar buku akan terhapus. Selanjutnya, setelah fitur hapus, kita akan memasukkan opsi ke-6 yaitu keluar. Nah, akan menampilkan terima kasih telah menggunakan program ini. Baik, demikian presentasi kode dan demo dari aplikasi perpustakaan kami. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.